Hai teman-teman yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Omni Hospital Alam Sutera Tangerang. Di kesempatan kali ini, saya ingin sedikit kembali berbicara tentang amigdala dan perannya di dalam masalah-masalah gejala-gejala gangguan kecemasan. Juga kenapa kalau kita mengalami kecemasan ataupun serangan panik, itu seringkali muncul kenangan-kenangan lama atau memori-memori traumatik yang juga ada kaitannya dengan peristiwa kecemasan itu sendiri. Sehingga tidak heran ada istilah di dalam ilmu kedokteran jiwa yang dinamakan agorafobia atau ketakutan berada di tempat terbuka karena takut akan ditinggalkan ataupun takut ditinggalkan tidak berdaya. Ini sebenarnya merupakan salah satu problema traumatik yang pernah dialami dan tentunya dia tidak mau mengalaminya lagi. Sebelumnya saya ingatkan buat teman-teman yang baru pertama kali datang ke YouTube channel saya ini untuk subscribe dan aktifkan loncengnya karena ternyata 60% dari para penonton YouTube saya adalah non-subscriber. Jadi tidak subscribe tapi mendapatkan rekomendasi dari YouTube karena konten-konten yang berkaitan dengan kesehatan jiwa, khususnya gangguan cemas dan psikosomatik. Kali ini saya ingin juga memberikan kepada teman-teman sedikit kalau kita bilang tuh pengingat kembali. Kalau misalnya apa yang pernah saya sampaikan ini sebenarnya pernah disampaikan juga oleh saya beberapa waktu yang lalu dan seringkali diungkapkan memang peran amigdala di dalam kondisi kecemasan. Jadi kalau ada yang bertanya sebenarnya perannya tuh di mana? Perannya itu sebenarnya memang dari sisi bagaimana si amigdala itu punya kemampuan untuk merekam memori lama ya dan baru tentunya, serta juga berperan dalam bagaimana dia merasakan ataupun aktif pada saat terjadinya gejala-gejala kecemasan. Jadi sering di dalam beberapa video saya bilang bahwa ketika amigdala itu terlalu aktif, maka yang terjadi adalah pasien itu bisa mengalami gangguan kecemasan dan juga serangan panik. Namun pertanyaan lanjutannya adalah mengapa ketika si pasien itu mengalami gejala cemas dan gejala panik tersebut ada beberapa ingatan-ingatan lama, terutama yang bersifat traumatik, yang kembali muncul, yang diingat kembali oleh pasien tersebut. Salah satu jawabannya tadi di awal sudah saya katakan bahwa amigdala itu punya fungsi adalah menyimpan memori, baik yang lama maupun yang baru, dan juga dia punya problem di aktivitas dalam proses kecemasan itu sendiri. Jadi bayangkan kalau misalnya ada satu mesin yang kalau teraktifkan dengan kecemasan, jadi ada gejala reaksi cemas, juga aktif di dalam memorinya, aktif di dalam mengungkapkan memori-memori masa lalunya. Jadi tidak heran kalau orang itu mengalami serangan panik, dia kemudian jadi takut kalau misalnya nanti ada pikiran-pikiran lama terkait dengan panik itu sendiri yang muncul ke permukaan. Misalnya dia pernah di jalan tol mengalami kemacetan dan kemudian dia terjadi panic attack atau misalnya dia berada dalam suatu ruangan tertutup atau ruangan yang seperti pesawat kemudian dia mengalami freak out atau kecemasan seperti itu. Jadi tidak mengherankan buat saya banyak di antara kita sebenarnya juga awal pertamanya tuh nggak pernah tahu sebenarnya kenapa sih saya bisa mengalami serangan kecemasan atau dalam hal ini serangan panik, karena saya merasa biasa-biasa aja gitu. Teman-teman mungkin merasakan demikian. Dan juga kayaknya saya tuh nggak punya terlalu banyak beban begitu. Tapi kalau misalnya tiba-tiba terjadi serangan panik, sudah jelas sebenarnya ini akibat akumulasi dari
trauma-trauma ataupun kecemasan-kecemasan yang sering datang terkait dengan hal tersebut, ya. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak sadar aja kalau kita itu sedang dalam keadaan cemas, tetapi kemudian di dalam otak kita itu ya semuanya disimpan secara rapi kayak gitu. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kalau yang sudah mengalami hal tersebut dan kemudian sudah tahu dan kemudian datang ke dokter untuk pengobatan, apakah dengan obat saja bisa sembuh? Ya, pertanyaannya itu kan. Jadi kalau misalnya ada teman-teman di sini mungkin yang mendapatkan alprazolam ya dengan berbagai merek, ada yang Jipras, Alganax, Xanax ya, Frixitas juga nama mereknya. Itu untuk mengatasi serangan cemas paniknya, itu memang biasanya kita berharap dengan obat tersebut kecemasan panik kita hilang ya. Jadi itu penting tuh untuk diperhatikan. Mengatakan seperti itu adalah suatu hal yang jelas memang bisa dilakukan. Jadi nggak heran banyak dokter jiwa memberikan ketiga jenis obat biasanya yang sering diberikan antidepresan, anti cemas ya, kemudian juga kadang-kadang obat tidur seperti itu yang sebenarnya merupakan anti cemas juga untuk mengatasi gejala kecemasan awal. Namun yang perlu diperhatikan adalah, kalau saya suka bilang ke pasien saya adalah jangan lupa untuk memberikan amigdala kita, otak kita, pengalaman-pengalaman baru. Pengalaman-pengalaman baru yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang berkaitan dengan kecemasan itu sendiri. Gimana dok maksudnya? Jadi gini, misalnya teman-teman itu ketakutan berada di jalan tol, ya, misalnya karena akibat adanya gejala panik yang muncul, ya, dan itu terekam di dalam amigdala teman-teman, ya, sebagai suatu kondisi yang menakutkan, sebagai suatu kondisi yang membuat ketidakmampuan untuk mengatakan atau mengatasinya gitu ya. Aduh, nggak bisa deh pokoknya ya. Dan pada saat datang ke dokter jiwa biasanya diberikan pengobatan, ditanya kan setelah 1-2 bulan, gimana? Udah mulai bisa belum? Naik tol gitu ya, atau jalan di tol gitu ya, misalnya naik kendaraan di tol gitu sendiri gitu ya. Dia bilang belum bisa dok gitu. Kenapa? Ya masih takut sih dok, masih kepikiran yang dulu. Oke, kalau begitu buatlah pengalaman baru. Buatlah pengalaman baru berkaitan dengan hal tersebut. Maksudnya gimana dok? Ya maksudnya begini, Anda ya harus mulai ya di jalan tol lagi untuk berkendara sendirian, mungkin dengan jarak yang pendek gitu ya. Kalau di Jakarta itu mungkin masuknya di Tomang, keluarnya di Selipi gitu ya. Itu kan pendek tuh ya, paling cuma beberapa kilometer. Atau ada juga sih yang makin lebih pendek, mungkin teman-teman ada juga tahu gitu ya, jalan tol yang pendek untuk hanya sekedar membiasakan diri. Nah, tapi dok kan saya takut kalau panik saya muncul. Nah, kan sudah diobatin. Dan ketika kita melihat pasien sudah lepas dari paniknya atau cemasnya itu lebih dari 2 minggu, ya biasanya kita mulai agak percaya diri nih. Si dokternya dan si pasiennya juga mulai harus percaya diri bahwa sudah mulai bisa ya mengatasi hal tersebut begitu. Jadi itu pentingnya untuk mendapatkan pengalaman baru berkaitan dengan situasi tersebut. Kalau misalnya pada saat dicoba dan ternyata hasilnya kurang bagus, misalnya mulai ada kayak kok agak sesek ya dok ya, mulai agak kesemutan lagi gitu ya, ada gejala cemas, panik, nggak apa-apa ya. Kayaknya yang perlu diperhatikan di dalam otak kita adalah selama kita itu dalam pengobatan antidepresan, biasanya tuh cemasnya itu nggak bakalan muncul terlalu besar. Mengapa diberikan antidepresan kan? Makanya dalam pengobatan tuh misalnya fluoxetine, sertralin, ya citalopram itu, karena dengan penggunaan antidepresan itu cemasnya tuh nggak bakalan muncul terlalu luar biasa kayak dulu. Coba deh tanya sama teman-teman atau pasien yang sudah pernah berobat gitu ya. Jadi dia munculnya nggak, yang paling sering muncul adalah ketakutan kitanya yang masih nggak yakin gitu, nggak pede sama obat yang diberikan. Jangan-jangan nih obat nggak membantu begitu. Jadi pengalaman-pengalaman traumatik itu sebenarnya nggak bisa dilupakan. Dia hanya bisa dikurangi maknanya, dikecilin maknanya, bahkan dianggap tidak ada oleh otak kita sendiri. Dan pengalaman-pengalaman baik itu akan membantu mengatasi pengalaman-pengalaman buruk yang sudah ada.
Makanya nggak heran kan kalau kita diminta sama orang tua kita, dibilang bergaulah dengan orang yang baik supaya kita ketularan baiknya gitu ya. Dan itu juga memang terjadi pada otak kita. Itu namanya pembiasaan, conditioning namanya istilahnya di dalam ilmu kedokteran jiwa. Jadi ada cara selalu teman-teman untuk membantu diri kita mengurangi traumatik kita dengan berkaitan dengan hal-hal yang baru yang baik. Ya. Jadi jangan diam sendiri ya, seperti apa yang disebutkan di dalam tulisan ini, don't suffer in silence. Jadi jangan menderita sendirian, cari bantuan, cari keinginan ataupun sumber yang bisa membantu kita untuk mengatasi gejala kecemasan kita ini. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Oh ya, ini mendapatkan kaos ini di alesiaproject.id ya. Saya mendapatkannya dari teman di Instagram. Anda bisa datang ke alesiaproject.id kalau Anda ingin juga kaos seperti ini gitu ya. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk memberikan terus edukasi buat teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk subscribe karena saya akan menuju 100.000 subscriber pada tahun ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa membantu. Dan terima kasih banyak yang sudah sering kali menonton berulang video-video YouTube channel saya di Andri Psikosomatik. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye.